Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Sabina Latifah Akila. Saya duduk di kelas 5 dari SDN Serua Indah 02 Tangerang Selatan. Hari ini saya akan menceritakan tentang asal-usul sebuah danau yang besar dan indah yang berada di Sumatera Utara. Siapa yang tahu? Ya, betul. Nama danaunya adalah Danau Toba. Tapi, tahukah kalian, di balik keindahannya ada kisah lama yang penuh makna, yaitu kisah tentang janji, kerja keras, dan pentingnya menjadi anak yang jujur dan bertanggung jawab. Ayo kita mulai bercerita. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia tinggal sendirian di sebuah lembah yang subur dan damai. Toba adalah seorang pemuda yang sangat rajin. Ia suka menanam sayuran, buah-buahan, dan suka memancing ikan di sungai. Toba mempunyai suatu kebiasaan yang hebat, yaitu tidak pernah malas dan selalu bersyukur. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari matahari untuk menyirami tanamannya dan membersihkan rumah kecilnya. Suatu hari, saat Toba pergi memancing ke sungai, hari ini matahari terik sekali ya. Udara terasa semakin panas. Mana dari tadi belum ada satupun ikan yang menyangkut di kailku. Tiba-tiba Toba merasakan bahwa ada ikan yang menyangkut di kailnya. Dan saat ia menariknya, ia mendapatkan sebuah ikan yang sangat cantik. Kulitnya bersinar keemasan, sisiknya berkilau seperti permata. Lalu Toba pun berkata, "Wah, cantik sekali ikannya. Sepertinya lezat nih untuk dijadikan makan siang." Saat Toba pergi ke dapur dan akan memasaknya, tiba-tiba, cing! Ikan itu berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Gadis itu berkata, "Aku adalah seorang putri kerajaan yang dikutuk menjadi jelmaan ikan. Karena aku telah melanggar janji. Kamu sangat tulus dan baik. Aku ingin hidup bersamamu, tapi dengan satu syarat, yaitu jangan pernah memberitahu siapapun bahwa aku berasal dari ikan. Jika kamu melanggarnya, akan terjadi bencana yang sangat besar." Toba pun setuju dan mereka pun menikah. Beberapa waktu kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang lucu, aktif, dan penuh rasa ingin tahu.
Tapi sayangnya ia sedikit malas dan suka pulang terlambat saat disuruh mengantarkan bekal ke ladang ayahnya. Suatu hari saat ibunya menyuruh Samosir mengantarkan makanan ke ladang ayahnya, Samosir malah bermain-main dulu. Dan setelah ia lelah bermain, ia menghabiskan semua makanan yang ibunya buatkan untuk ayahnya. Setelah itu, ia lanjut berjalan menuju ke ladang ayahnya. Sesampainya di ladang, ayahnya pun berkata, "Hei Samosir, dari mana saja kamu? Aku sudah lapar nih menunggumu dari tadi." Lalu Samosir pun berkata, "Maaf ayah, tadi aku bermain-main sebentar." Lalu saat Toba membuka kotak bekalnya, betapa terkejutnya ia saat melihat tidak ada makanan yang tersisa sedikit pun. Toba pun bertanya kepada Samosir dengan nada marah, "Hei Samosir, mana makanan yang ibumu buatkan untukku? Kok tidak ada sih?" Samosir pun menjawab dengan nada ketakutan, "Maaf ayah, tadi setelah aku lelah bermain, aku menghabiskan semua makanannya." Lalu Toba pun sangat marah dan ia berkata, "Dasar anak ikan, makanya kamu nakal dan keras kepala." Samosir pun terkejut dan ia berlari pulang sambil menangis. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibunya pun terkejut dan bersedih. Lalu ibunya pun berkata, "Kamu sudah melanggar janji. Toba, kini saatnya aku pergi." Lalu langit menggelap, hujan turun deras, dan petir menyambar. Air dari langit dan bumi keluar tak terbendung. Lembah itu pun menjadi sebuah danau yang sangat besar. Toba pun tenggelam dalam penyesalan. Anaknya Samosir tinggal dan selamat di pulau kecil yang berada di tengah danau, yang kini disebut sebagai Pulau Samosir di Danau Toba. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa jangan pernah melanggar janji. Kita harus jujur, sopan, dan bertanggung jawab. Jika kita ingin menjadi anak Indonesia yang hebat, yang akan membawa masa depan gemilang, yuk kita mulai dari sekarang dengan melakukan kegiatan baik di sekolah maupun di rumah. Karena masa depan yang gemilang dimulai dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.